Halo Cyberian, kembali lagi di Cyber Talk ini bersama aku Nova. Dan aku Jovinta. Kali ini kita bakal mengenal lebih jauh lagi tentang Prodi Sistem dan Teknologi Informasi di Cyber University. Nah, bersama saya sudah ada narasumber, yaitu Ibu Neneng Rahmalia Veta dari Kaprodi Sistem dan Teknologi Informasi. Sebelumnya, terima kasih Ibu karena sudah datang dan menyempatkan waktu untuk hari ini. Iya. Oke, apa sih Bu kira-kira sistem dan teknologi informasi itu? Oke, jadi sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh. Oke, saya Neneng Rahmalia Veta. Oke, teman-teman bisa panggil saya Veta. Sebelumnya saya diamanahkan menjadi Kepala Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi gitu. Jadi di sini untuk Prodi Sistem dan Teknologi Informasi sendiri itu program studi yang memang fokus pada penerapan teknologi informasi dan juga sistem yang dimana nanti bisa mengelola, memproses, dan juga menyebarkan informasi itu untuk berbagai sektor gitu ya. Jadi di sini juga program studi sistem dan teknologi informasi ini menggabungkan antara teknologi informasi ya dan juga sistem informasi. Jadi dalam artian di sini kan kalau sistem itu kita bisa bilang sebagai perangkat lunak gitu ya. Nah, sedangkan teknologi ini kita bisa bilang sebagai perangkat kerasnya. Jadi di sini kurikulum kita rancang untuk menggabungkan antara dua aspek ini. Jadi antara aspek teknologi dan juga aspek sistemnya gitu. Aspek perangkat lunak dan juga aspek perangkat kerasnya. Nah, untuk Prodi STI ini yang ada di cyber itu yang membedakan dari kampus lain itu apa Ibu? Kayak keunggulannya itu apa? Oke, yang pertama tentu di sini kita memberikan keterampilan teknis yang luas gitu ya. Jadi dari kedua aspek tadi ya kan, baik dari teknologinya dan juga dari sistemnya ya, perangkat lunak dan perangkat keras gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi pengalaman atau prospek karir yang lebih luas karena tentunya di sini ada konsep yang dimana nggak hanya belajar teori aja, nggak hanya belajar apa yang dipelajari di kampus aja, tapi kita juga belajar bagaimana menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapat itu di dunia kerja. Jadi kita kan ada program 3 tahun di kampus dan juga 1 tahun magang gitu ya. Jadi untuk sistem dan teknologi informasi ini kita kirimkan mahasiswa-mahasiswa kita ke mitra-mitra kita di bidang sistem dan juga di bidang teknologi informasi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini dari sisi penerapan praktis. Jadi penerapan praktis artinya di sini bidang ilmunya itu kita terapkan nggak hanya yang dipelajari benar-benar teori-teori aja, tapi kita berbasis project based gitu ya. Contohnya misalnya di sini ada mata kuliah cyber security ya kan. Nah, jadi project base-nya apa? Kita minta mahasiswa untuk mencoba ya kan. Cyber security itu ada dari dua sisi, dari kita menyerang dan kita juga bertahan. Jadi bagaimana kita membuat suatu penyerangan terhadap suatu sistem ya, web ataupun aplikasi, dan juga bagaimana dari sisi kita defense, bertahan. Nah, itu kita berikan ya, jadi nggak hanya teori, kita juga menerapkan project-project base gitu ya yang relevan dengan dunia industri saat ini. Terus yang keempat itu interdisipliner. Jadi prodi sistem dan teknologi informasi nggak melulu membahas IT aja. IT kan tidak bisa berjalan sendiri gitu ya kan. IT itu pasti menyokong bisnis yang lainnya, baik dari sektor pendidikan, sektor rumah sakit, sektor perbankan gitu ya. Jadi kita juga belajar tentang financial technology karena sesuai dengan visi misi institusi bahwa kita adalah the new generation-nya itu fintech university kan. Kayak dari yang bisa saya jelaskan dari 4 hal itu. Oke, selanjutnya boleh dong Bu ceritain gimana sih Prodi ini tuh mendukung mahasiswa buat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
atau kegiatan-kegiatan Iya, mahasiswa lainnya ya. Oke. Jadi misalnya kalau di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi itu kita bersinergi bersama. Jadi nggak hanya dosen aja gitu ya, nggak hanya mahasiswa aja, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinergi bersama. Jadi bersinergi di sini maksudnya ketika ada penelitian gitu ya, dan penelitian dosen gitu ya, dosennya mengajak mahasiswa, ataupun misalnya ada program kreativitas mahasiswa yang mahasiswanya ini ingin melakukan suatu penelitian, mahasiswanya mengajak dosen sebagai pembimbingnya. Jadi di sini kita terus berdiskusi gitu ya, bertukar pikiran gitu ya dengan mahasiswa kita. Kemudian ketika ada mahasiswa yang ingin ikut lomba gitu kan ya, misalnya lomba akademik maupun non akademik. Misalnya kemarin mahasiswa kita, contohnya yang non akademik dulu misalnya ya, jadi menang lomba untuk silat gitu, bela diri. Nah, jadi mulai dari pendaftaran, mereka mengajukan surat atau apply untuk pendaftaran ke kampus, itu kita fasilitasi gitu. Jadi kita terus berdiskusi dan mengajak mahasiswa untuk terus bersama-sama membangun komunikasi yang aktif sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan juga yang inovatif gitu. Oke Bu, untuk contoh konkret atau bukti nyata dari program-program yang udah dijalankan sama mahasiswa ataupun dosen di program ini tuh apa aja? Oke, di program studi sistem dan teknologi informasi tentunya kita ada misalnya mahasiswa itu melakukan seminar gitu ya, atau workshop gitu ya. Misalnya untuk workshop pengembangan sistem informasi, atau misalnya karena kita salah satu prospek lulusannya atau capaian pembelajaran lulusannya itu kita ada information security engineer atau rekayasa keamanan informasi, itu salah satunya kita dari segi seminar dan juga workshop untuk kerentanan terhadap suatu aplikasi atau vulnerability aplikasi gitu ya. Nah, itu workshop, seminar, kemudian kita juga mengadakan pengabdian kepada masyarakat gitu. Terakhir kami mengadakan pengabdian masyarakat di Desa Tugu Utara di Puncak gitu ya, Desa Tugu Utara Kabupaten Bogor. Nah, kami sudah mitra dengan Desa Tugu Utara itu dari tahun 2023. Salah satu mahasiswa kami membuat aplikasi digital library yang dimana sekarang juga digunakan oleh Desa Tugu Utara, karena inline juga dengan visi misi Desa Tugu Utara bahwa untuk digitalisasi program atau program mereka juga ya, kegiatan mereka. Jadi mereka mulai membuat digital library lah gitu. Salah satunya itu dibuat oleh mahasiswa kami gitu. Nah, ini nih yang paling banyak dipertanyakan. Gimana Biasanya tuh? kalau calon mahasiswa itu kan kalau mau milih jurusan biasanya tertuju pada prospek kerjanya tuh. Iya. Kalau untuk di program studi ini tuh peluang kerjanya itu kayak gimana sih? Oke. Kemana, apa aja gitu? Iya, jadi di sini untuk program studi sistem dan teknologi informasi itu ada 5 prospek karir gitu ya, atau nanti teman-teman yang mau bergabung nih gitu ya, jadi nanti mau kerja di mana nih gitu ya, atau di bidang apa gitu ya. Kita ada 5 prospek karir gitu ya. Yang pertama itu full stack developer. Jadi namanya full stack, nanti teman-teman akan dibekali dengan keterampilan praktis tentang baik dari webnya, kemudian mobile gitu ya, kemudian aplikasi mobile, kita juga ada web. Nah, full stack ini tuh nanti dari sisi front end dan juga back end. Jadi kalau front end itu ya tampilan halaman awal, halaman antarmuka lah ibaratnya gitu ya. Kalau back end ya dari sisi di belakang layarnya suatu aplikasi. Itu yang pertama, full stack engineer. Kemudian yang kedua itu UI UX designer. Jadi kalau UI UX berarti kan untuk desain aplikasi antarmukanya gitu ya. Nanti teman-teman ngedesain. Jadi yang di situ akan membuat teman-teman lebih kreatif lagi gimana nih ngedesain aplikasi sesuai dengan yang klien mau. Kadang kan klien mau nih bingung ya kita ya. Jadi klien maunya A, kita menginterpretasikannya beda lagi. Nah, itu kita belajar untuk gimana apa sih yang perlu didesain gitu ya, sesuai dengan experience dan juga sesuai dengan yang klien mau. Itu yang kedua. Yang ketiga itu IT consultant. Jadi nanti prospek karirnya teman-teman yang mau gabung nanti bisa jadi konsultan IT. Jadi misalnya
ada klien kita yang mau bikin suatu aplikasi untuk Pertamina gitu ya. Jadi kita ngasih konsultasi, dia konsultasi ke kita ngasih masukan. Baiknya usernya ada segini loh Bu gitu ya. Kemudian baiknya fungsionalitas sistemnya ada segini, ada 5, ada 10, disesuaikan dengan bisnis dari klien kita gitu. Jadi itu yang ketiga, IT consultant. Kemudian yang keempat itu tadi yang saya sampaikan, information security engineer. Jadi dari sisi keamanan sistem informasi ya. Jadi baik itu dari sisi menyerang dan juga dari sisi bertahan gitu ya. Jadi kan zaman sekarang nih cyber security juga lumayan hangat kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih jangan suka ngeklik link sembarangan ya kan, terus dan lain sebagainya, itu juga dari prospek karirnya. Kemudian yang kelima itu proses bisnis proses engineer, jadi rekayasa proses bisnis. Jadi kalau misalnya kamu nih udah gabung di suatu perusahaan gitu ya, jadi mau daftar bikin ATM baru kan ada prosesnya tuh, alurnya, prosedurnya kan. Nah itu kita lihat dalam 5 tahun ini ternyata alur proses bisnisnya tuh kurang bagus, antriannya terlalu panjang. Bagaimana kita membuat atau merekayasa ulang proses bisnisnya agar lebih efektif dan lebih efisien gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 5 prospek karir yang bisa teman-teman nanti kalau mau join bareng kita. Ya. Oke, selain itu Ibu, apakah ada dukungan dari Universitas Cyber kayak misalnya kayak program-program khusus nih buat mungkin mahasiswa atau mahasiswinya yang mempersiapkan diri di dunia kerja? Oke, tentu ada ya. Kalau misalnya tidak ada dukungan dari universitas, kita tidak akan se-warm atau sehangat sekarang gitu ya, antara mahasiswa dan juga dosen, ataupun antara satu prodi dengan prodi yang lain ya. Jadi khususnya untuk prodi sistem dan teknologi informasi, salah satunya ya universitas mendukung kalau misalnya mahasiswa kita tuh ada yang mau pertukaran pelajar, jadi difasilitasi ya. Jadi kalau misalnya mau magang gitu, kita juga memfasilitasi. Jadi mahasiswanya nggak yang milih sendiri, tapi juga kita rekomendasikan. Jadi dari beberapa mitra kita rekomendasikan apakah kamu mau di sini, di perusahaan ini atau di perusahaan B gitu. Jadi di perusahaan C nggak perlu cari-cari sendiri ya? Iya gitu. Jadi kampus merekomendasikan, tapi balik lagi pilihannya ke mahasiswanya. Seumpamanya mahasiswanya punya pilihan sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita sifatnya merekomendasikan gitu. Tapi kita bantu, kita dukung gitu. Jadi kampus mendukung. Ada kali ya Bu buat pesan buat calon mahasiswa nih yang masih kebingungan buat milih prodinya itu nantinya apa gitu. Oke, jadi kan sebenarnya banyak nih ya orang-orang kadang suka bingung. Iya. Ya kan kayak minatnya kemana? Iya, gitu. minatnya kemana, sukanya kemana nih gitu ya. Jadi pesan-pesannya ya tentu yang pertama teman-teman itu perlu lihat dulu ya. Oh, maunya kita kuliah nih untuk apa sih? Yang pertama kali kan pasti kalian udah ngeluarin uang kuliah, pasti maunya kan nanti kerja kan, ya kan? Kerja, digaji, ada pemasukan gitu kan. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Cyber University di sini mendukung ya untuk mahasiswa kita, lulusan kita untuk bisa ada kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan gitu ya, ke mitra-mitra kita ya, melalui tadi program magang kita. Jadi teman-teman yang mau join itu nggak perlu khawatir nantinya kalau misalnya takut nggak dapat kerja ya. Tapi yang paling utama dari teman-temannya mau ya, karena yang pertama konsepnya adalah mau belajar ya kan. Kalau misalnya kampus udah fasilitasi nih, udah ngasih kan, udah ngasih rekomendasi, tapi mahasiswanya tuh kurang berkenan atau males-malesan kan juga susah. Padahal kampusnya udah mendukung gitu. Seperti itu sih. Jadi mahasiswanya harus mau, kemudian lihat prospek karirnya jadi lebih luas gitu. Dengan adanya program magang tadi. Oh iya. Oke, berarti sekarang kita udah nggak bingung ya kalau mau misalnya mau pilih prodi mana. Nah, yang paling penting itu Ibu, cara mendaftar di Cyber University itu apa gitu? Maksudnya kayak syarat-syaratnya tuh apa aja? Oke, caranya bisa hubungi saya enggak ya? Oke, caranya nanti teman-teman bisa lihat
di Instagram ya atau sosial media kita ya. Jadi teman-teman bisa buka ke sosial media kita di Cyber University _ID untuk Instagram ya, atau teman-teman bisa buka website kita ya di Cyber University ya .ac.id. Jadi di Google ada, tinggal teman-teman ketik nanti Cyber University nanti muncul, atau nanti bisa lihat ke info selanjutnya gitu ya, ada di bawah sini. Oke, nah jadi program studi ini tuh cocok banget buat Cyberian yang suka kayak buat aplikasi Iya. ya gitu, kayak suka IT gitu-gitu ya. Iya. Kiranya cukup kali ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Veta karena udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini, dan Terima kasih Cyberian, ditunggu ya episode berikutnya. jangan lupa Buat like, comment, share, dan subscribe ke channel kita. Sampai jumpa. Dadah, Thank sampai you. jumpa.